Genetikawan Indonesia. Ini adalah kali kedua kita melaksanakan seminar online. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan, saya selaku bagian dari AGI sendiri, mudah-mudahan informasi yang disajikan dalam webinar ini memberikan manfaat, pencerahan, kemudian pengetahuan tambahan kepada target. Sebetulnya kita lebih ke mahasiswa sebelumnya ya Pak ya, tapi ternyata pasti banyak juga praktisi di bidang genetika yang mungkin tertarik dengan webinar yang akan kita laksanakan secara berseri setiap bulan, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbicara dalam serial ini. Pada kesempatan ini, topik yang akan saya bawakan adalah etika dalam penelitian manusia. Kebetulan bidang kajian saya itu biologi manusia, jadi dari S2, kemudian S3 kemarin juga penelitian saya terkait dengan manusia. Topik ini sebetulnya tidak hanya terbatas pada bidang genetika, tetapi kebetulan saya genetika manusia, tetapi juga pada bidang ilmu lain, terutama yang mengkaji manusia atau melibatkan manusia sebagai partisipan atau subjek penelitiannya. Oke, kita lihat sedikit dulu theoretical dari etika ini sendiri. Saat orang berpikir tentang etik atau moral, maka kita pasti berpikir tentang aturan yang memisahkan tindakan benar dan salah. Konsep benar salah inilah yang kemudian kita kenal sebagai etika atau filsafat moral. Mungkin anak-anak S1 belum mengenal istilah filsafat ya. Kalau udah S3 mungkin lebih mengenal lebih baik. Tapi tidak mengapa, ini merupakan pengetahuan umum bagi kita. Secara keilmuan, etika itu adalah bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan atau memanfaatkan ilmunya, atau bisa juga kita sebut sebagai hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Nah, ini yang kita sebut kemudian sebagai dengan istilah aksiologi. Aksiologi berasal dari kata Yunani, aksion, aksis, ya, yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Sehingga aksiologi bisa kita definisikan sebagai teori tentang nilai. Nah, masih bagian dari aksiologi adalah estetika. Berbeda dengan etika, estetika ini lebih bersifat subjektif, ya. Jika dalam pemahaman etika kita 1 tambah 1 adalah 2, maka di dalam estetika, dalam pandangan estetika, itu jawabannya bisa bervariasi. Nah, cara pandang inilah yang kemudian menghasilkan keindahan, seni, kemudian rasa yang menjadi bidang kajian tersendiri di luar dari etika. Cara lain untuk mendefinisikan etik sebetulnya menitik beratkan pada bidang ilmu yang mempelajari standar tindakan tersebut. Misalnya, filsafat, teologi, hukum, psikologi, atau sosiologi pasti akan mempunyai cara pandang berbeda. Misalnya, seorang ahli etika di bidang medis adalah orang yang mempelajari standar-standar etik dalam kedokteran. Seseorang bisa juga mendefinisikan etik sebagai metode, prosedur, perspektif atau pandangan untuk menentukan bagaimana cara bertindak yang benar dan menganalisis masalah-masalah dan isu-isu yang kompleks di dalam bidang kajian tersebut. Misalnya, dalam mempertimbangkan isu kompleks seperti pemanasan global, seseorang yang bisa saja melihatnya dari sudut pandang ekonomi, ekologi, politik, atau bahkan etik itu sendiri. Cara pandang seorang ahli ekonomi pasti berbeda dengan cara pandang ahli lingkungan pada saat dihadapkan dengan isu pemanasan global. Nah, seorang ahli ekonomi bisa saja menganalisis biaya dan keuntungan dari beragam kebijakan terkait pemanasan global. Tetapi seorang ahli lingkungan atau seorang ahli etika lingkungan
bisa saja menganalisisnya berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etik dari setiap komponen lingkungan yang dikorbankan, atau bagian dari lingkungan yang menjadi korban dari pemanasan global tersebut. Masih membahas tentang teori etika, bidang etik atau filsafat moral ini biasanya melibatkan membuat sebuah sistematisasi, kemudian defense atau pertahanan gitu ya, dan perekomendasian konsep-konsep tentang tindakan benar dan salah. Sampai saat ini ada 3 pembagian bidang kajian etik ini menjadi 3 bagian secara umum, yaitu metaetik, kemudian etika normatif, dan etika terapan. Penjabaran dari ketiga pembagian teori etik ini pada level metaetik dibahas tentang konsep-konsep seperti dari mana asal dari prinsip-prinsip etik itu, kemudian apa maknanya, kemudian apakah prinsip-prinsip etik itu merupakan hasil temuan sosial, atau apakah prinsip etik itu lebih dari sekedar ekspresi dari emosi seseorang. Ya, jadi dalam kajian metaetik itu pembahasannya lebih ke etika tingkat lanjut. Kemudian dalam etika normatif dibahas tentang standar moral yang mengatur tindakan benar dan salah, yang harus dipatuhi, yang harus diikuti, atau akan ada konsekuensi dari perilaku kita terhadap orang lain tersebut. Nah, pada etika bidang ketiga, etika terapan, ini lebih ke membahas tentang isu-isu yang kontroversial, misalnya hukuman mati, kemudian aborsi, infantisida, kemudian infantisida itu membunuh janin, ya, kemudian hak asasi pada hewan, ya, pada saat hewan itu misalnya digunakan sebagai hewan model untuk menguji coba obat misalnya. Kemudian konsep-konsep tentang homoseksualitas, kemudian perang nuklir, apakah diperbolehkan atau tidak, gitu ya. Itu adalah kajian dalam bidang etika terapan. Nah, untuk mengkaji etika terapan ini biasanya kita masih menggunakan konsep-konsep dalam metaetik dan etika normatif, ya, sehingga pembagian dari ketiga bidang etik ini kadang-kadang suka blur gitu ya, campur aduk gitu, jadi overlapping. Misalnya aborsi merupakan contoh dari etika terapan karena mengandung contoh perilaku yang kontroversial, tetapi juga bisa masuk ke dalam ranah normatif, ya, karena berkaitan dengan hak si janin, ya, untuk hidup, atau hak si ibu untuk menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri. Di sisi lain juga bisa masuk ke dalam ranah metaetik, ya. Misalnya kalau kita bahas ke arah siapa yang memberi hak hidup itu, atau mengapa diberi hak hidup, ya. Apa sebenarnya makna dari hak hidup itu sendiri? Itu kajiannya lebih ke metaetik. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengkotak-kotakan apakah ini termasuk ke dalam bahasan etika normatif, etika terapan, atau metaetik. Baik, sebetulnya apa saja prinsip dari kajian etik ini? Saya menyinggung sedikit tentang Sumpah Hipokrates, ya. Sumpah Hipokrates mungkin merupakan sumpah yang paling tua yang berkaitan dengan etik. Kurang lebih 3 sampai 4 BC, ya, masanya, before century, 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Sumpah ini kemudian diadopsi oleh berbagai institusi pendidikan dokter di dunia. Nah, di Indonesia sendiri, Sumpah Dokter di Indonesia didasarkan pada Deklarasi Jenewa. Meskipun kalau kita runut ke belakang lagi, Deklarasi Jenewa itu merupakan penyempurnaan dari Sumpah Hipokrates ini. Inti dari Sumpah Hipokrates ini sebetulnya adalah confidentiality, ya, atau kerahasiaan, dan non-maleficence.
Dan non-maleficent ini kalau kita artikan adalah do no harm gitu ya, tidak mencelakakan, tidak membahayakan. Dengan asumsi bahwa seorang dokter itu tidak boleh sengaja mencelakakan saat mengobati pasien, atau dokter itu harus berusaha untuk mencapai hasil yang positif dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk mengobati pasien tersebut. Mengapa kita penting untuk mematuhi norma etik dalam penelitian? Kadang-kadang peneliti itu berpikir bahwa etika ini akan menghambat jalannya atau kelancaran suatu penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Syam tadi, bahwa kadang-kadang kita malas gitu ya untuk mengurus kaji etiknya dulu gitu sebelum melaksanakan penelitian. Namun ada beberapa nilai penting kenapa kita harus melakukan kaji etik terlebih dahulu sebelum melaksanakan penelitian itu sendiri. Ya, karena setidaknya ada 5 alasan yang bisa menjadi dasar pertimbangan seorang peneliti. Yang pertama, bahwa norma-norma etik itu bisa meningkatkan nilai penting dari tujuan penelitiannya. Misalnya, mengedepankan pengetahuan, kejujuran, menghindari kesalahan. Ya. Di antaranya larangan memanipulasi, kemudian memalsukan, ini bisa dibatasi gitu ya, bisa di counter, ya, bisa dihambat oleh memasukkan dulu kaji etik ke sebuah komite gitu ya. Nah, dengan kata lain tadi dia bisa meningkatkan tujuan dari penelitian ini. Nah, yang kedua, standar-standar etik juga bisa meningkatkan nilai esensial dari kerja kolaboratif, seperti kepercayaan, akuntabilitas, saling menghargai yang saling menguntungkan, gitu ya, dan keadilan. Nah, ini tentu saja akan menguntungkan bagi si peneliti karena dengan kerja kolaborasi maka volume pekerjaan di dalam sebuah penelitian itu tentu saja bisa lebih ringan masing-masing anggota peneliti tersebut. Nah, kemudian dengan memenuhi kaidah-kaidah etik, maka bisa memberikan kepastian kepada si peneliti agar tetap bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya ke hadapan publik. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Syam bahwa kadang-kadang kita terkendala dengan belum lolos etik ya untuk publikasi gitu ya. Untuk publikasi, apalagi publikasi di media atau wadah yang bertaraf internasional, yang mengedepankan informed consent misalnya gitu, ya, informed consent dan ethical clearance. Kemudian norma-norma etik dalam penelitian juga membantu si peneliti ya untuk mendapatkan dukungan publik ya terhadap penelitian yang sedang dilakukan, misalnya penggalangan dana atau mencari donatur, ya. Kalau misalnya si peneliti itu senantiasa melakukan prosedur penelitiannya berdasarkan kaji etik yang hasil kaji etik yang sesuai, maka saya yakin bahwa banyak institusi yang kemudian tertarik untuk menanamkan modal ya untuk melaksanakan penelitian di tim peneliti tersebut gitu. Jadi dukungan publik itu akan jauh lebih baik ya jika kita melaksanakan penelitian dengan melakukan kaji etiknya terlebih dahulu. Yang terakhir adalah banyak norma penelitian yang justru meningkatkan beragam nilai moral dan sosial yang tentu saja penting seperti tanggung jawab sosial, hak asasi manusia, kemudian kesejahteraan dari si subjek penelitiannya, kemudian kepatuhan terhadap hukum, serta keselamatan. Keselamatan ini bukan hanya keselamatan di tingkat partisipan, tetapi juga keselamatan di tingkat peneliti. Ya, misalnya berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang penyakit menular misalnya. Tingkat keselamatan si peneliti itu juga menjadi jaminan gitu ya, jaminan untuk dikorbankan gitu dalam penelitian tersebut.
Baik, kapan sebetulnya isu etik ini bisa terjadi dalam penelitian? Tentu saja tidak hanya selama penelitian itu berlangsung, tetapi juga sudah dimulai dari sebelum dan bahkan setelahnya. Ya, isu etik ini pada awal penelitian, seorang peneliti sebaiknya sudah melakukan analisis manfaat, ya, analisis berbagai manfaat dan kerugian jika penelitian itu dilakukan. Ya, kualitas atau status jika terkena risiko kasus etik, ya, kemudian pemilihan partisipan secara adil, serta mungkin nggak ada muncul konflik kepentingan kalau dilaksanakan penelitian tersebut. Ya. Nah, selama penelitian berlangsung, kasus etik juga bisa muncul jika partisipan tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait tujuan, manfaat, risiko, bahkan jaminan jika dia berpartisipasi dalam penelitian itu. Yang biasanya ini terangkum dalam informed consent, ya. Kerahasiaan dan hak pribadi juga ini biasanya menjadi isu dalam kegiatan penelitian. Kemudian risiko, tadi sudah saya katakan, risiko itu tidak hanya bagi si partisipan, tetapi juga risiko bisa saja ditanggung oleh si peneliti, ya. Kalau tipikal dari penelitiannya atau tema dari penelitiannya itu bisa membahayakan si penelitinya sendiri. Kita ambil contoh misalnya penelitian untuk mengungkap struktur DNA oleh Watson and Crick. Si peneliti yang keempat, ya, Rosalind Franklin, dia adalah yang menangani radioaktif untuk pengerjaan penelitian tersebut. Tapi kemudian sebelum Nobel itu diberikan kepada si peneliti yang berjasa terhadap ilmu pengetahuan, Rosalind Franklin sudah meninggal duluan. Saya yakin ini ada kaitannya dengan beliau terpapar oleh radioaktif selama melaksanakan penelitian tersebut. Dan efeknya tentu saja bukan efek yang singkat gitu ya. Kalau radioaktif dia bisa terakumulasi dan sebagainya. Nah, makanya risiko ini bisa bagi si partisipan, tapi juga bisa bagi si peneliti itu sendiri, gitu. Ya. Kemudian risiko penelitian bisa saja terjadi setelah penelitian itu berlangsung, gitu ya. Misalnya ini terkait dengan publikasi sebetulnya. Bagaimana publikasi itu atau hasil penelitian itu apakah boleh dikonsumsi secara luas atau ada hal-hal yang misalnya terkait dengan paten gitu ya, atau terkait dengan data-data yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Maka isu-isu etik juga bisa muncul setelah penelitian itu selesai gitu ya. Nah, dalam hal ini integritas dan etika publikasi tentu saja harus dikedepankan. Baik, beberapa area dalam etika penelitian itu saya rangkum menjadi 7. Sebetulnya banyak sekali karena kalau membahas tentang etik sebetulnya ini satu mata kuliah sendiri ya Pak Andik ya. Karena saking banyaknya gitu. Misalnya pada saat kita membahas tentang informed consent itu bisa jadi satu pertemuan sendiri. Bagaimana cara membuat informed consent yang baik. Kemudian bagaimana cara menyampaikan yang baik itu bisa menjadi satu pertemuan sendiri. Di sini saya hanya akan merangkumnya saja beberapa area dalam etika penelitian, setidaknya ada 7 yang saya rangkum di sini. Ya, pertama adalah untuk pelanggaran, ya, pelanggaran riset, research, misconduct, gitu ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu mencakup manipulasi. Manipulasi itu bisa manipulasi data atau manipulasi hasil. Ya, bisa fabrikasi atau pemalsuan, bisa juga plagiarisme, ya. Jadi pencatutan informasi dari sumber lain tanpa menyebutkan atau memberikan
memberikan kredit yang tepat kepada si peneliti yang kita sitasi gitu. Kemudian area lainnya adalah isu-isu tentang kolaborasi. Ini terkait dengan publikasi, ya, misalnya kepenulisan, ya, kepemilikan dan manajemen data. Siapa yang akan memiliki data itu? Kalau ternyata banyak orang yang nyumbang, misalnya gitu ya, atau ada donatur tetap, misalnya gitu, atau ada donatur yang sifatnya mengikat terhadap kemunculan dari data itu nanti dipublikasi. Ini isu-isu yang terrangkum dalam isu-isu kolaborasi. Kemudian Maaf, peer Bu Woli. review. Ya. 5 menit lagi nggih, Bu Woli. Monggo Pak. Nggih, Peer review ini nanti ini kaitannya dengan publikasi juga, kemudian konflik kepentingan atau keharusan, ya, serta kerumitan dan sumber dana. Ini yang terakhir adalah subjek penelitian, apakah bisa menggunakan hewan atau harus menggunakan manusia, ya. Nah, kaitannya dengan penelaahan kajian etik ini, tentu saja ada komite khusus yang harus berperan ya untuk meloloskan atau tidak meloloskan prosedur dalam penelitian itu sudah sesuai dengan kode etik yang baik atau belum. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Biasanya kita akan membuat proposal atau mengajukan usulan lolos kaji etik itu ke fakultas kedokteran atau ke rumah sakit, ya, rumah sakit yang menyediakan komite etik, ya, dan tugas mereka itu luar biasa kalau menurut saya, karena mereka menjadi kontrol gitu ya terhadap penelitian yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini pelanggaran dalam penelitian bisa ada tadi fabrikasi, ya, kemudian ada falsifikasi, ada juga plagiarisme. Saya kira di metode-metode penelitian di universitas, istilah-istilah ini bukan istilah yang asing lagi gitu bagi kita, ya. Fabrikasi itu memanipulasi atau merekayasa data, maaf ini salah ketik. Kemudian falsifikasi ini memanipulasi bahan, alat atau proses penelitian. Plagiarisme tadi seperti saya ungkapkan, mencatut nama tulisan seseorang tetapi tidak mencantumkan kreditnya gitu, ya. Nah, untuk hewan sebagai subjek penelitian ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh si peneliti. Yang pertama adalah replace, ya. Bolehkah kita menggunakan hewan? Tentu boleh, ya. Ada replace tapi, ya. Replace ini adalah kalau misalnya bisa menggunakan hewan tingkat rendah, gitu ya. Kita sebaiknya menggunakan hewan tingkat rendah daripada hewan yang tingkat tinggi, ya. Nah, ini ganti hewan model tingkat tinggi menjadi hewan tingkat rendah. Kemudian reduce. Reduce ini berarti kalau mengurangi jumlah dari subjek, ya. As many trials as required, as few as possible. Jadi sesedikit mungkin jumlah subjek yang bisa kita pergunakan itu semakin baik. Kemudian refine. Kalau misalnya ada perlukaan atau ada tindakan fisik, maka sebaiknya si peneliti itu memikirkan bagaimana untuk meminimalisasi stres yang diakibatkan oleh tindakan tersebut, ya. Nah, ini bolehkah kita menggunakan manusia? Boleh, ya. Ada aturannya. Yang paling kentara sekali pada saat kita berbicara tentang manusia sebagai subjek penelitian adalah percobaannya oleh dokternya Nazi zaman 1938-39 dulu, ya. Makanya keluar ada kode Nuremberg, ya. Ini adalah guideline pertama menurut saya yang membahas tentang penggunaan manusia sebagai subjek penelitian. Kode ini keluar tahun 1948 yang mengatur tentang
bagaimana cara kita kalau kita mau melibatkan manusia sebagai partisipan. Saya tidak akan berpanjang lebar, totalnya ada 10 kode yang dirangkum. Di sini adalah manusia tidak boleh dipaksa, jadi harus volunteer gitu ya. Kemudian percobaannya harus menghasilkan kebaikan dan tidak bisa digantikan oleh metode atau cara penelitian lain. Jadi memang harus menggunakan partisipan manusia. Kemudian percobaan itu harus didasari dulu dari hasil percobaan dengan menggunakan hewan model dulu, gitu. Ya. Tapi kalau misalnya belum ada hewan modelnya, saya kira perlu dipertimbangkan untuk menggunakan hewan model dulu, agar lebih tidak menyakiti manusia dulu, gitu. Ya. Kemudian percobaan sebaiknya menghindari semua tindakan yang tidak perlu dan menyebabkan cedera mental dan fisik. Nomor 5 dan 10, boleh nanti adik-adik kalau misalnya tertarik untuk menggali lebih dalam, ya. Nah, tadi saya katakan tentang informed consent. Informed consent di sini adalah peneliti harus memastikan bahwa si partisipan itu memahami betul tujuan, manfaat, kemudian risiko, serta jaminan, ya, jaminan kalau mereka ikut dalam riset yang dilaksanakan. Nah, dengan kata lain, si peneliti juga harus bisa memastikan bahwa si partisipan itu betul-betul memahami isi dari informasi yang sedang diberikan dan mengerti risiko serta metode atau prosedur yang akan dilakukan terhadap dirinya, ya. Jangan sampai karena si peneliti merasa bahwa dia harus menggunakan si partisipan ini, maka diabaikan kesejahteraan daripada si partisipan. Cara berkomunikasi atau menyampaikan informasinya pun harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi dari si partisipan dalam memahami isi daripada informed consent itu tadi. Hal ini terkait dengan otonomi, ya, bahwa si partisipan manusia itu harus punya kapasitas untuk membuat keputusan tanpa paksaan dan setelah mendapatkan informasi. Jadi informasinya disampaikan di awal, bukan di akhir, gitu ya. Setelah pengambilan sampel baru diinformasikan bahwa sampelnya akan diapakan misalnya. Nah, itu salah, ya. Jadi di situ berarti si peneliti sudah mengabaikan prinsip otonomi dari si partisipan. Kesimpulannya adalah berpikir tentang etika penelitian ini tidak akan membuat kita menjadi orang baik memang, tapi kita menjadi aware terhadap metode-metode yang beragam yang bisa meminimalisasi tingkat kerusakan, tingkat kecelakaan, tingkat kebahayaan, dan risiko-risiko lainnya kalau kita membuat kajian etik terlebih dahulu sebelum kita melakukan penelitian. Dan pesan moral dari penelitian topik kita kali ini adalah bahwa kita harus benar-benar berpikir tentang komponen etik dalam penelitian kita. Aturan-aturan itu hanya memberi arahan saja sebetulnya. Yang harus memahami betul apa risiko dan sebagainya pada saat melaksanakan penelitian itu adalah si peneliti. Jadi jauh sebelum melaksanakan pembuatan proposal itu sudah harus dipikirkan metode-metode yang memang tidak akan memberikan pelanggaran-pelanggaran etik. Saya kira demikian, Pak Andi. Mudah-mudahan cukup jelas. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Saya kembalikan ke moderator.